Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan data statistik uji ANOVA ya. Jadi kita nanti akan memasukkan uji ANOVA ke SPSS dan nanti data SPSS-nya akan saya bagikan. Oke, kita akan membahas hari ini tentang ANOVA, baik itu one way atau two way. Ya, jadi kalau ANOVA one way ini sebenarnya pengembangan dari uji t-test yang independen ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar dependency test itu membandingkan dua kelompok, kalau ANOVA one way ini membandingkan lebih dari dua kelompok. Nah, ini saya contohkan 3, kalau misalkan 4, 5 ya sama aja ya. Oke, sedangkan untuk yang ANOVA two way nanti dia membandingkan beberapa kelompok dengan faktor yang berbeda ya. Misalkan ini ada seorang peneliti membandingkan hasil ujian atau hasil belajar dari mahasiswa dengan dua faktor yang dianggap mempengaruhi, yaitu waktu belajar dan juga metode belajar. Nah, apakah nanti masing-masingnya berpengaruh terhadap hasil belajar atau tidak? Nah, makanya nanti dinamakan two way, ada dua faktor. Jadi kalau lebih dari dua faktor nanti beda lagi ya. Ya, saya rasa untuk analisis sederhana ANOVA two way dan one way ini sudah cukup untuk digunakan sebagai penelitian gitu. Oke, nah sekarang untuk yang ANOVA one way, cara memasukkan datanya ke SPSS gimana? Nanti kalau misalkan kalian punya data penelitian tinggal disesuaikan aja dengan sini ya, di paste, nanti juga di SPSS nya juga kita tinggal copy paste gitu. Nah, untuk data one way cara mengerjakannya sama seperti kemarin yang independent test. Mungkin ya kita buat dulu variabel datanya. Yang pertama kelompoknya ya, ada kelompok, kita tulis. Nah, kemudian nanti value nya ya kita tentukan, misalkan nanti value 1 itu kelompok 1 tambahkan, kemudian value 2 kelompok 2, value 3 kelompok 3. Oke, kemudian kita oke. Yang selanjutnya, karena tadi di data kita ingin mengetahui perbedaan yang signifikan dari rata-rata waktu belajar nih ya. Nah, ini macam-macam, nanti bisa waktu belajar, misalkan respon dari misalkan uji formula ya, atau misalkan data nilai hasil belajarnya kelas A, kelas B, kelas C. Yang penting ini mirip independen, tapi bukan dua kelompok, tapi lebih dari dua kelompok gitu ya untuk one way ANOVA ini. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok A, kelompok B, kelompok C. Cara bikin datanya tadi seperti itu. Nah, ini kalau ini rata-rata waktu belajar, jadi kita variabel keduanya kita tulis adalah waktu belajar. Nah, untuk kelompok ini untuk ukurannya bisa dapat nominal ya. Ini boleh scale gitu. Untuk measure ini nggak seberapa penting sebenarnya, tapi untuk memastikan bahwa kita ingat bahwa ini kelompok data apa, jenis datanya gitu. Setelah itu kita ke data view ya, seperti kemarin ya, tinggal kita tulis
kelompok 1, 2, 3 sesuai dengan tabulasinya tadi. Nah, ini kita arahkan ke bawah gitu ya. Kelompok 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita copy ke bawah, ini kelompok 1 ya. Nah, taruh ke waktu belajar. Nah, tinggal kelompoknya kita tulis kelompok 1. Gitu juga yang kedua. Kelompok 2. Nah, kita tinggal ngetik angkanya tadi ya, notasinya berapa, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian yang ketiga juga kita lakukan dengan sama, copy, kita paste sebelah sini. Kelompok 3 kita ketik 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ya, kalau sudah kita analyze, kemudian kita ke compare min ya. Kalau one way ANOVA itu ada di sini, one way ANOVA di bawah sini. Oke, kemudian dependent listnya, dependent list itu adalah responnya atau yang kita amati ya pada waktu belajar, sedangkan faktornya ini kelompoknya ya. Oke, kita klik ini, nggak perlu postnya kalau kita butuhkan, sorry. Kita nanti butuh post apa, misalkan yang sering kita pakai Tukey, Converoni, misalkan signifikansinya 0,05 ya. Oke, ini aja, continue, option, kita mau apa, misalkan status deskriptifnya, homogenitasnya kita nyalakan, continue, udah kita oke. Nah, nanti akan muncul ya yang pertama, tentu saja kita misalkan mau lihat homogenitasnya. Oke, semuanya ternyata homogen di atas 0,05 ya. Ya, ini kalau kita lihat yang penting ya di tabel ini, yaitu tabel ANOVA-nya signifikansi 0,000. Berarti ada beda ya antara kelompok 1, 2, 3. Nah, untuk mengetahui mana yang beda antara kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, nah, kita lihat yang di post testnya. Yang ada bintangnya itu adalah yang menunjukkan ada beda. Misalkan menurut Tukey gini ya. Tukey menurut post Tukey kelompok 1 dengan kelompok 2 beda. Kelompok 1 dengan kelompok 3 beda. Oke. Kelompok 2 dan kelompok 3 juga beda. Jadi ketiga-tiganya semuanya berbeda untuk Tukey HSD ini ya. Kalau untuk Converoni ya, ternyata kelompok 1 dengan kelompok 2 dinyatakan tidak ada beda. Kelompok 1 dengan kelompok 3 ada beda yang di bintangnya itu. Nah, kalau kita bisa mau lihat ya di belas signifikansinya ini juga bisa. Ya, nah kita mau pakai yang mana ya, silakan nanti cari studi literatur ya, mau menggunakan post yang mana, tentu saja akan berbeda-beda ya untuk analisisnya. Nah, oke, jadi setelah itu kita simpan. Ya,
kita simpan, kita kasih nama analisis ANOVA one way. Oke, ini untuk datanya, kita close saja. Yang ini juga kita simpan. Ini kita kasih nama juga. Oke, itu cara untuk analisis ANOVA ya. Kita setelah ini akan mencoba untuk analisis yang ANOVA two way. Yang one way kita sudah simpan, kita buat baru aja. Kita buat baru, kita ke ANOVA two way setelah ini. Oke, sekarang kita ke yang two way ANOVA ya. Two way ANOVA seperti saya bilang tadi, ada dua faktor yang akan diasumsikan dapat mempengaruhi satu variabel. Kalau di sini faktor yang pertama adalah faktor metode belajar, faktor yang kedua adalah jumlah waktu belajar, dan yang nanti menjadi dependen yang terpengaruh oleh dua faktor ini adalah hasil belajar. Nah, untuk yang two way ANOVA kita harus menyusun tabelnya nanti berdasarkan masing-masing faktor gitu. Mungkin ini pernah saya tunjukkan di video-video saya sebelumnya ya, tapi ini saya ulang lagi ya. Misalkan kita punya tabel ini ya, ini tabel dasarnya. Nah, yang tabel yang saya blok ini adalah tabel dasarnya, artinya data yang didapatkan, misalkan ini 70 ya, nilai 70 ini didapatkan oleh seorang siswa yang menggunakan metode A dalam belajarnya dengan jumlah waktu belajar kurang dari 5 jam ya. Begitu seterusnya, misalkan yang di 75 yang saya aktifkan ini, siswa tersebut mendapatkan nilai 75 dengan menggunakan metode B, dan waktu yang digunakan untuk belajar adalah di atas 10 jam. Nah, dari tabel ini nanti kita pecah ya berdasarkan dua faktornya. Nanti akan menjadi tabel yang sebelah kanannya ini, yaitu berdasarkan metodenya ya. Nah, metodenya nanti kita kasih kode. Metode A adalah kode 1 ya, jadi ini nanti 1111 semua yang warna kuning ini. Metode B nanti kode 2 ya, jadi 222 semua. Sedangkan untuk yang waktu belajar, nah nanti kita buat tabel yang seperti di bawah ya. Jadi yang kurang dari 5 jam kodenya 1, 5-10 jam kodenya 2, di atas 10 jam kodenya 3. Nah, ini harus diperhatikan ya, value nya harus diperhatikan, sehingga nanti dari dua data ini ya, kita nanti akan punya buat tabel baru, di mana nanti ada variabel yang pertama variabel hasil belajar, kemudian metode, dan jumlah waktu. Tinggal kita nguploadkan, misalkan nanti yang 70 ini ya, 70 dia dapat dari metode A ya selama 5 jam, berarti 70 metode A itu adalah kodenya 1, waktunya 5 jam, kurang dari 5 jam adalah juga 1, 70 1 1, itu juga seterusnya 75 1 1, dan seterusnya ke bawah ya. Jadi kalau kalian menggunakan nanti ada yang
menggunakan penelitian two-way, silakan nanti dibuat tabel penolong seperti ini. Nanti tinggal kita mudah untuk kopas di SPSS nya. Nah setelah itu kita ke SPSS, kita buat variabelnya, berarti variabel hasil belajar, kemudian nanti metode, jumlah waktu. Nah metode dan jumlah waktunya nanti akan jadi faktor untuk yang mempengaruhi hasil belajar ya, sehingga nanti kita masukkan value-nya sesuai dengan data ini ya. Oke, kita ke ini, kita ke variable view. Pertama hasil belajar, hasil belajar ini dia datanya data skala ya, terus kemudian metode, nah kita masukkan value nya. Tadi ada metode 1, value 1 metode A, kemudian value 2 metode B. Oke, kemudian selanjutnya waktu belajar. Ini juga value-nya kita masukkan 1 kurang dari 5 jam, 2 5 sampai 10 jam, 3 di atas 10 jam. Oke, kita ke data view, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah ini akan sama persis kolomnya dengan kolom yang kita buat tadi. Nah ini tinggal kita copy, kita pastekan di sini. Ya, dia otomatis akan berubah seperti ini. Nah kalau misalkan nanti ini muncul masih 1212 ya, tinggal klik view. Nah nanti di sini value labelnya dicentak. Oke, kalau sudah kita ke analyze, kemudian kita ke general linear model yang univariate untuk yang two-way ANOVA. Kita klik dependent ya. Oh ini tadi datanya belum kita rubah ya, jenis datanya nggak apa-apa. Dependent itu adalah yang terpengaruh apa, yaitu hasil belajar. Nah sedangkan untuk yang faktornya yaitu metode dan waktu, kita masukkan ke fix factor. Oke, nah kita klik, setelah ini kita klik option dulu. Nah kita bisa centang, misalkan kita butuh apa, deskriptif statistiknya, misalkan homogenitasnya ya, apalagi misalkan kalau mau residual plot boleh, kontras ya. Terus yang penting kalau mau ini ada, kalau mau f-test boleh. Yang paling penting yang di bawah ini ya, jadi confidence-nya, signifikansinya 0,05. Oke, continue. Kalau plotnya silakan ini bisa dimasukkan nanti salah satunya, misalkan metode horizontal, waktu belajar, spread line. Nah, kita tambahkan. Nah, jadi nanti faktor metode dan waktu belajar nanti akan dicari pengaruhnya ya. Continue, terus post-hoc. Kita butuh apa, misalkan yang mau diuji metode dan waktu belajar, misalkan kita masukkan.
kita menguji apa LSD, Bonferroni, oke. Amsmin. Nah, kita bisa pilih semuanya ya. Oke, sudah. Nggak usah. Oke, kita oke. Kita tunggu. Ya, masih running ya ini ya, di bawah ini. Agak lama, saya close dulu. Oke, ini hasilnya ya, cukup lama ternyata. Ya, ini tergantung dari kecepatan laptopnya. Oke, dari hasilnya ini kita lihat ya, ini ada deskriptif statistiknya, jumlahnya, min dan sebagainya. Nah, yang perlu kita lihat ini salah satunya living testnya. Nah, signifikansinya ini statusnya. Terus untuk uji keweangannya kita bisa lihat di masing-masing metode ya. Masing-masing faktor untuk metode ternyata signifikansinya 0,05 di atas 0,05, berarti tidak signifikan. Terus kemudian waktu belajar ya signifikan 0,015. Artinya dari dua faktor ini yang paling berpengaruh adalah waktu belajar ya, sedangkan kalau kita gabung dua faktor ini, metode dan waktu belajar, ternyata tidak signifikan. Oke, untuk post-hoc-nya ya antara 5 dengan kalau ini waktu belajar ya, waktu belajar 5 jam dengan 5 sampai 10 jam tidak signifikan. Yang signifikan 5 jam dengan lebih dari 10 jam. Ya, jadi ini yang post-hoc ini hanya muncul jika yang paling signifikan ya. Jadi waktu belajar ini kan, ya, waktu belajar ini kan kita nggak tahu ada beda ya, ada beda signifikan waktu belajar yang mana. Ternyata kalau kita lihat post-hoc-nya, waktu belajar 5 jam dengan 10 jam ini ada beda ya, ada beda. Mana yang lebih tinggi atau yang lebih rendah nanti bisa pakai yang one side gitu ya untuk analisisnya. Oke, jadi ini nanti setelah ini kita simpan juga. Ini ANOVA 2W. Terus filenya ini kita simpan juga, ANOVA 2W. Oke, jadi itu nanti silakan yang berminat bisa cek link di deskripsi ya untuk data-data ini. Jadi kalian tinggal menggunakannya, analyze. Oke, beres. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.